Seorang mama menjadi sasaran amarah warga usai kepergok mencopet kalung anak kecil di sebuah pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Dengan penuh kesal, seorang mama ini menyeret pelaku yang juga perempuan berusia 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Tak hanya diseret, tersangka yang diketahui bernama Sumarni, warga Surabaya ini pun menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya, karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah mama lain yang merasa kasihan berteriak agar tersangka tidak dianiaya dan segera dibawa ke kantor polisi. Dari keterangan para saksi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korbannya dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak meminta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian pengunjung pasar lain, termasuk nenek korban yang ada di lokasi. Pelaku ini mendekati korban dan langsung mengambil secara paksa kalung tersebut. Ditarik, putus, kemudian dibawa kabur. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap oleh massa dan diamankan. Kini tersangka mendekam di teralis besi Polres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Video yang berdurasi 49 detik ini memperlihatkan organisasi masyarakat atau Ormas di Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan aksi sweeping warung makan yang buka siang saat Ramadan. Pengunjung yang sedang duduk di warung pun sontak kaget hingga gelas di meja berterbangan dibuang oleh oknum Ormas. Peristiwa ini berbarengan dengan petugas Satpol PP yang telah mensosialisasikan maklumat Ramadan yang dikeluarkan oleh Pemkab Garut terkait jam operasional warung makan. Meski melanggar aturan, namun sikap dari Ormas yang sewenang-wenang melakukan sweeping dengan mengedepankan unsur kekerasan juga disayangkan sejumlah pihak. Dan di sini lokasi kejadian modus pencurian atau modus petugas parkir liar. Nekat mencopet dompet dan telepon genggam milik sejumlah pengunjung Masjid Istiqlal Jakarta. 4 juru parkir liar dihakimi warga. Saat ini terdapat 4 korban termasuk saudara saya yang menjadi korban. 4 orang menjadi korban dalam kejahatan petugas parkir liar. Para korban kehilangan telepon genggam saat akan pulang sehabis berbuka puasa di masjid dengan modus pelaku yang membantu mengeluarkan motor korbannya. Saat diamankan, sejumlah pengunjung yang menjadi korban pencopetan mengamuk dan sempat menghajar para pelaku. Seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Namun kurang dari 24 jam polisi berhasil mengamankan pelaku yang tak lain merupakan mantan pacar korban. Dia lari kabur. Bareskrim Polri mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng minyak kita tidak sesuai takaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan kemasan 1 liter minyak kita hanya terisi 750 sampai 800 ml. Hal ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dari sebuah rumah produksi di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti drum penyimpanan bahan baku minyak kita dengan berbagai kemasan dan mesin produksi. Polisi juga menetapkan AWI, pemilik sekaligus pengelola rumah produksi minyak kita, sebagai tersangka. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP.
Bahan baku minyak goreng curah didapatkan tersangka dari sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Jaka Samsa, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Di Desa Ciujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Pelaku juga mengurangi ukuran minyak kita palsu dari 1 liter menjadi sekitar 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, tersangka sudah mengeruk keuntungan hingga 600 juta rupiah. Selain di Bogor, Barreskrim Polri juga mengungkap produksi minyak goreng minyak kita nakal dengan modus mengurangi isi kemasan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Maraknya keberadaan minyak kita palsu atau minyak kita yang tidak sesuai ukuran ini tentu saja membuat resah para ibu rumah tangga. Ya emang sih merugikan kita ya, karena kan emang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kalau ini saya mulai beralih ke apa tuh yang merek lain. Sebenarnya sih kalau emang harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Menanggapi keresahan warga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik yang diduga mengurangi ukuran minyak kita tersebut. Lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran, ya waktu itu kan ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Baik, terima kasih. Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina untuk memberikan kompensasi kepada rakyat Indonesia atas kasus Pertamax oplosan. Upaya tersebut dilakukan demi mengembalikan integritas Pertamina di mata rakyat Indonesia. Salah satu anggota DPR RI Komisi 6, Mufti Ana, meminta Pertamina untuk mengganti kerugian rakyat dalam kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, penggantian kerugian rakyat dilakukan demi mengembalikan citra buruk masyarakat Indonesia terhadap Pertamina. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat.